Walaupun hidup susah, lihat istrinya solehah, senang, betul nggak betul? Walaupun hidupnya bergelimang harta, naik mobil mewah, tapi dia cemburu terus. Ruangan AC, tapi dia cemburu terus, enak nggak Pak? Panas, nggak enak. Tapi kalau walaupun makan di warteg aja itu, tapi kalau istrinya senyum, masya Allah. Walaupun cuman beralaskan tikar, tapi kalau istrinya bahagia bersamanya, adem itu suami. Tapi kalau walaupun spring bed dan Robilo yang mahal-mahal, tapi kalau lagi marahan, istrinya cemberut, tengkurap terus gitu. Enak gak? Kagak enak, panas. Gak enak. Maka perhiasan yang tadi itu wanita solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Peganglah Quran kanamu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratil Mukarramin, para alim, ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, pengurus TKM, Musala Nurul Islam, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita malam hari ini bermuajahah talabul ilmi, memakmurkan rumah Allah. Semoga Allah memakmurkan dunia dan akhirat kita semua. Siapapun yang hadir di majelis ini, jamaah yang hadir maupun jamaah rebahan yang nonton YouTube, karena setiap kita ta'lim disiarkan melalui YouTube. Kadang-kadang yang nonton YouTube lebih banyak. Kemarin sampai 200 lebih yang nonton. Artinya bermanfaat di luar sana, insya Allah. Semoga semua dirahmati oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua. Semoga mendapat syafaat
dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini ngaji hadis kitab Riyadhus Shalihin bab tentang wasiat kepada kaum wanita, pesan kepada para suami untuk perempuan, dan pesan untuk para istri, bagaimana suami bersikap kepada istri, istri bersikap kepada suami, supaya kita menjalani hidup ini pun dalam berkeluarga mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 19 Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan istrimu, pasanganmu, hunna bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan, istausu bin nisa'i khairan, wahai para suami, hendaklah kalian berwasiat, memberikan nasihat kepada para istri khairan, dengan nasihat yang baik. Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, sebab para wanita, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk itu yang bagian atas. Ada riwayat sebelah kiri, ada riwayat lain sebelah kanan. Dan tulang rusuk itu yang namanya tulang rusuk min dila'in, kata Nabi, wa inna a'waja ma fi dilai a'la, yang paling bengkok itu yang paling atas, dan itu diambil untuk dijadikan perempuan. Fa in dahalta tuqimuhu kasartahu, kata Nabi, kalau engkau hai para laki-laki, itu yang namanya tulang rusuk yang paling bengkok tadi, kalian luruskan dengan paksa, dengan keras, maka kata Nabi, kasar tahu, engkau telah memecah, engkau telah mematahkan tulang rusuk itu. Jadi kalau diluruskan dengan keras pasti akan patah. Lalu kata Nabi, wa in taraktahu lam yazal a'waja, kalau kau biarkan saja yang bengkok tadi itu akan terus bengkok, tetap bengkok. Oleh karena itu, fastausu bin nisa'i khairan, berikan nasihat kepada istri, kepada perempuan dengan nasihat yang baik, dengan sabar. Jadi dia itu memang aslinya bengkok, kalau kau biarkan terus akan terus bengkok. Mau punya istri bengkok? Atau kalau kamu ngikutin istri, jadi hidup kamu jadi ikut bengkok? Terus kasih nasihat pelan-pelan. Caranya gimana? Karena ada kecambah, tahu kecambah kan? Pangkolan, toge itu bengkok atau lurus? Bengkok. Kalau melurusin gimana? Kalau dilurusin patah gak? Patah. Siapin air panas. Toge masukin air panas, lurus sendiri. Kalau istri bengkok, siapin air panas. Maksudnya bukan air panas begitu. Maksudnya diangetin dulu, diajak makan bakso, diajak makan mie ayam, diajak jalan-jalan, naik motor panas nanti. Kalau udah angkat baru kasih nasihat, insya Allah lurus. Betul nggak Bu? Kalau kasih panas-panas yang kayak gitu gak juga, kasih duit yang panas, yang merah-merah. 10 lembar lurus. Jadi al-mar'ah itu kandilah, kata Nabi, dia seperti tulang rusuk. In aqamtaha kasarta, kalau kamu paksa, kamu luruskan, pecah itu nanti, patah itu. Wa in istamta'ta biha istamta'ta wa fiha iwajun. Tapi kalau kamu bersenang-senang dengannya, maka kamu dapat puas, tetapi tetap bengkok. Kalau kamu bikin senang terus,
Kadang-kadang dikasih pelajaran, diluruskan kalau salah. Itu pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan innal mar'ata khuliqat min dilai lan tastaqima laka ala tariqatin. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang tidak ada jalan yang tepat bagimu untuk meluruskannya. Fa in istamta'ta biha wa fiha iwajun. Kalau engkau bersenang-senang dengannya dan terus kamu bisa puas senang-senang tapi tetap bengkok. Wa in dhahabta tuqimuha kasarta. Tapi kalau engkau memaksa untuk meluruskan dengan keras, berarti kamu akan mematahkan. Wa kasruha talaquha. Apa itu yang menjadi patah? Cerai, pisah. Itu kalau udah cerai itu udah patah, nggak bisa dibenerin lagi. Kalau masih status istri, walaupun nakal-nakal dikit masih bisa dibenerin, namanya juga istri kita. Tapi kalau sudah pisah nggak bisa benerin lagi, itu namanya sudah patah. Ini pesan kepada para suami untuk memberikan nasihat kepada para istrinya. Kemudian pesan Nabi Muhammad SAW yang lain kepada para suami, masih kepada para suami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan. Jangan sekali-kali seorang mukmin membenci mukminah. Suami itu jangan benci sama istri. Kenapa? Kata Nabi, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau memang dia nggak senang dengan akhlak istrinya, suatu akhlaknya, tapi dia senang pada bagian yang lain. Kalau ada yang bikin kamu jengkel, ada yang bikin kamu senang. Betul. Nah, buktinya nikah, dia bilang nggak senang, pengen pisah. Anak udah 7, bilangnya nggak senang. Anak udah 3, 5, bilangnya nggak senang gimana? Kan nikah itu dulu karena senang. Baik kata Nabi, jangan kamu jelek-jelekin. Walaupun bagaimanapun juga udah berubah, cintai istrimu. Kadang-kadang jujur itu nyakitin. Misalnya suami manggil istri, walaupun istrinya itu gemuk, jumrot, sakit ya bu. Padahal memang gembrot gitu. Tapi jangan begitulah, panggil cantik, kan lebih enak gitu. Halo, betul nggak? Walaupun hitam dipanggil hitam juga nggak enak. Walaupun mohon maaf pesek sini, kan nggak enak, nyakitin. Cantik, gemuk, jangan panggil yang ya subur lah, subur kan lebih positif dibanding yang tadi. Bainol, yang nyaman-nyaman lah gitu, yang punya konotasi positif. Jangan seorang suami itu membenci istrinya. Ingkariha khuluqan, kalau memang nggak suka pada suatu perkara, tapi dia suka pada perkara yang lain. Pada istri itu, rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini pesan Nabi yang lain dalam kesempatan di mana dari Amr bin Ahwas al-Jushami annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hujjatil wada' yaqulu ba'da an hamidallah ta'ala wa asna 'alaihi wa dzakara wa wa'ada. Setelah Rasulullah memuji Allah, menyanjung Allah, lalu mengingatkan dan memberikan nasihat, ala wastausu bin nisa'i khairan. Ingatlah, terimalah wasiat dariku agar kamu selalu berlaku baik kepada istri. Nasihat ini baik gak bu? Baik banget. Hendaklah suami itu berlaku baik sama istri. Fa innama hunna awanin indakum, karena sesungguhnya mereka itu tawanan kalian.
Istri yang sudah dinikahi dengan mas kawin itu seperti tawanan. Laisa tamlikuna minhunna syai'an. Kata Nabi, dia itu seperti tawanan kalian. Kalian tidak mempunyai hak sedikit pun selain itu. Ghaira dzalika illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali memang jelas-jelas dia itu berbuat keji. Bi fahishatin mubayyinah, kecuali dia zina, dia serong. Kalau enggak, perlakukan sebaik-baiknya. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji. Apabila terbukti berbuat keji, pisahkan tempat tidur mereka. Wadribuhunna darban, lalu pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Darban ghairu mubarras. Ini terakhir, setelah memberi nasihat, nggak bisa pisah ranjang, nggak bisa. Terakhir itu dipukul tapi yang tidak bikin luka. Ini tahapannya. Yang ujung-ujung dipukul, itu adalah melalui tahapan yang benar. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Lalu kalau mereka sudah mentaati kalian, sudah mau dikasih nasihat, maka nggak ada jalan kalian untuk nyalahin mereka. Ala inna lakum 'ala nisaikum haqqan. Ketahuilah, sesungguhnya bagi kalian atas perempuan kalian punya hak. Walinisaikum 'alaikum haqqan, dan istrimu juga punya hak atas dirimu. Haknya suami mendapatkan ketaatan pelayanan, haknya istri mendapatkan perlindungan, sandang, pangan, papan. Maka istri itu di rumah makan nggak makan itu tanggung jawab suami. Tapi suami juga punya hak. Kalau manggil istrinya, ya temui, datangi. Itu hanya seorang suami. Kata Nabi, fahaqqukum 'alaihinna alla yuti'na furusyakum man takrahun. Hak kalian, kata Nabi, atasnya, maka tidak mengizinkan masuk orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumah. Jangan sampai istri itu mengizinkan orang yang dibenci suami masuk ke dalam rumah. Itu haknya suami. Wala ya'dana fi buyutikum liman takrahun. Jangan sampai ada yang masuk ke kamar istri, jangan sampai ada yang masuk ke rumah kita. Itu haknya suami. Jangan sampai itu dibiarkan. Itu haknya suami. Jangan sampai seorang istri memasukkan orang lain ke kamar, memasukkan orang lain ke rumah. Itu pun harus dengan izin suami. Ala wa haqquhunna 'alaikum, dan haknya istri atas suami, antum sinu ilaihinna, hendaklah suami itu berbuat baik kepada istri, fi kiswatihinna wa ta'amihinna, dalam urusan pakaian, dalam urusan makanan. Itu suami harus memberikan kepada istri yang sesuai dengan nilai makanan yang dimakan suami, pakaian yang dipakai suami. Jangan sampai istrinya makan tahu tempe, suaminya tiap hari ke warung Padang. Halo, di kantor suaminya sekali makan 100.000, di rumah pas satu keluarga 50.000. Suami kurang ajar kan? Ya kalau sudah banyak duit silakan. Tapi kalau enggak, ya di rumah ini masih pas-pasan. Ya bawa makan dari rumah. Namanya juga masih pas-pasan. Gitu. Tapi kalau memang sudah banyak uang, silakan. Pokoknya yang dimakan suami itu sebanding dengan yang dimakan istri. Pun pakaian juga demikian. Itu haknya istri. Masih yang senada dengan ini dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah,
ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Apakah hak istri salah seorang di antara kami terhadap suami? Qala an tut'imaha idza ta'imta. Hendaklah suami itu ngasih makan pada istri kalau dia makan. Wa taksuha idza tasaita. Engkau berikan pakaian kalau suaminya itu berpakaian. Wala tadribil wajha. Jangan sekali-kali suami itu memukul wajah. Wala tuqabbih. Dan janganlah menjelek-jelekkan. Jangan sampai suami menjelek-jelekkan istri. Kalau suami jelek-jelekin istri itu kan mar'ah itu mir'ah. Namanya istri itu cermin, perempuan itu cermin. Kalau istrinya jelek, suaminya juga jelek. Jadi dia cermin. Jangan sampai suami jelek-jelekin istri. Wala tahjur illa fil bait. Dan janganlah menjauhinya kecuali di rumah. Makanya kalau lagi pergi jalan bareng, gandeng. Ini gua bilang jalan bareng malah bapaknya di mana, ibunya di mana. Kalau di rumah nggak apa-apa berjauhan. Tapi kalau lagi jalan bareng, gandeng itu istri. Ini kadang-kadang malah malu punya suami, punya istri. Kondangan bisa masing-masing kan. Ada nggak yang model begitu? Lagi marahan loh, nggak mau. Rata-rata Pak begitu Pak. Ya? Kalau di kampung, dalam kampung. Oh, dalam kampung. Rata-rata begitu. Jangan kamu jauh itu istri kamu. Kecuali di rumah nggak apa-apa. Kalau di jalanan ditemenin, tuh jagain. Hadis hasan rawahu Abu Dawud. Apa maksudnya la tuqabbih ay la taqul qabbahakillah? Maknanya jangan menjelek-jelekan itu ketika seorang itu mengatakan semoga Allah memburukkan dirimu, benar-benar kamu celaka. Kalau udah malam kan kadang-kadang begitu. Nah, itu nggak boleh, dilarang. Bagaimana Nabi membuat ukuran laki-laki yang baik? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna, yang paling bagus akhlaknya. Nabi membuat ukuran bukan yang panjang sholatnya, yang banyak puasanya, tapi yang paling bagus akhlaknya, akhlak kepada istrinya, pada keluarganya. Wa khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kamu yang paling baik pada istrinya. Rupanya kalau ukur kebaikan suami itu bukan dari ngajinya, ke masjidnya, baca Qur'annya, tahajudnya, tapi bagaimana baiknya kepada pasangan, kepada istri. Hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya itu hasan sahih. La taqribu ima Allah. Kalau yang lain, janganlah kalian memukul, kata Nabi, janganlah kalian memukul hamba Allah, wanita-wanita yang menjadi hamba Allah. Jangan memukul istri, maksudnya kamunya begitu. Wajah Umar datang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala dza'irna nisa ala azwajihin. Ya Rasul, ini wanita sekarang pada berani sama suami. Jadi riwayatnya ketika mereka hijrah ke Madinah, itu para perempuan itu pada punya lifestyle yang lain, gaya hidup yang lain. Gak lagi para perempuan ini pada taat, tapi pada berani melawan suami. Ada nggak yang sekarang juga kayak gitu? Istri berani sama suami, ada nggak? Oh, banyak. Tapi di sini nggak ada. Ini yang datang itu solehah semua. Ya Rabbana alamin. Ini pesannya, bagaimana pesan Nabi ketika Umar ngadu, ini perempuan-perempuan pada melawan suami ya Rasul. Masya Allah. Da'irna nisa ala azwajihim farahasa fi darbihinna. Maka Nabi pun memberikan keringanan untuk
memukul istri dengan pukulan yang tidak melukai tadi. Ada kalau begitu kalian pukul itu istri kalian yang kurang ajar. Fa'atafa bi'ali Rasulillah SAW nisa'un kasirun. Akhirnya para suami pada mukulin istri. Perempuannya ngadu gak? Ngadu gak? Ngadu, protes, datang kepada Nabi. Akhirnya para ibu-ibu emak-emak, the power of emak-emak, datang ke rumah Nabi. Yaskuna azwajahum. Itu para istri pada demo di depan rumah Nabi mengadukan para suami. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah itu bijaksana. Laqad atawfa bi ali baiti Muhammadin nisa'un kasirun yaskuna azwajahum. Sungguh telah banyak mengelilingi keluarga Nabi, para perempuan-perempuan, para istri yang banyak mengadukan pasangan mereka. Kata Nabi, laisa ulaika bikhyariku. Itu para suami yang mukulin istri bukan suami yang baik, bukan suami yang terpilih, yang terbaik di antara kalian. Tadinya memang perempuannya pada kurang ajar, gitu, pada ngelawan suami. Akhirnya para suami protes menghadap Nabi. Akhirnya Nabi pun mengizinkan pukul istri. Lalu istri pun gantian protes. Tapi Nabi kasih tahu, suami yang mukul istri itu tidak baik, bukan suami yang baik. Maksudnya gimana? Ya sudah, kalau istrimu ngelawan, istrimu itu kayak gitu kurang ajar, udah biarin aja, sabar dulu. Itu lebih baik. Sabar, udah sabar berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya sudahlah. Kalau kurang ajar terus ya cari yang lain. Nah, kurang ajar terus. Oh ada itu, bukan tukerin, nambah. Kalau tukerin kan buang itu. Ada, memang ada. Itu yang laporan ini istri udah 2 tahun ini menolak saya katanya. Tapi ya betah gitu. 2 tahun kok betah gitu. Ya akhirnya pecah juga itu. Udah 2 tahun, masya Allah. Nih nanti ada, ini kan hak-haknya istri, nanti ada hak-haknya suami. Jadi syariat ini kan adil. Dari Abdullah Amr bin As anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mata'un, yang namanya dunia itu adalah perhiasan, kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Kesenangan yang paling baik adalah wanita salihah. Wanita salihah itu luar biasa. Suami punya duit banyak, senyum. Nggak punya duit, senyum juga. Nggak manyun. Wanita salihah, sabar mas, nggak apa-apa. Nggak ada makanan, nggak apa-apa. Yang penting kamu cinta padaku. Wih, prank. Nggak makan marah gitu. Enggak, ini mesti soleha. Satu piring makan berdua aja enak itu. Walaupun hidup susah, biar istrinya soleha seneng, betul. Walaupun hidupnya bergelimang harta, naik mobil mewah, tapi istrinya cemburu terus. Ruangan AC, tapi istrinya cemburu terus, enak nggak Pak? Panas, nggak enak. Tapi kalau walaupun makan di warteg aja itu, tapi kalau istrinya senyum, masya Allah. Walaupun cuman beralaskan tikar, tapi kalau istrinya bahagia bersamanya, adem itu suami. Tapi kalau walaupun spring bed dan Robino yang mahal-mahal, tapi kalau lagi marahan, istrinya cemberut, tengkurap terus gitu. Enak gak? Kagak enak, panas. Gak enak. Maka perhiasan yang terindah itu wanita soleha. Pulang kerja, wanita soleha beda yang tidak soleha. Dia lagi jualan, lagi gak berhasil, gak untung, jualannya gak laku. Kalau istri yang gak bener kan, mohon maaf, kata-kata
bego. Ada itu suami yang dibego-begoin itu udah pulang malam dibego-begoin, sedih dia di masjid nyender gitu, di tiang. Bener nih kisah nyata itu, sedih dia, nggak ada tempat mengadu. Tapi kalau istri solehah beda, suaminya jualan es, malah hujan-hujan nggak laku, sore-sore pulang, sedih suaminya. Kenapa bang sedih bener? Nggak laku, ya namanya juga hujan-hujan. Terus gimana? Ya sudah kita makan sendiri. Tapi kan esnya dingin, nanti aku angetin. Jadi solehah pintar menghibur gitu. Nanti diangetin sama istrinya, masya Allah. Jadi nggak sedih itu suaminya, walaupun nggak laku jualannya. Itu namanya istri solehah, pandai menghibur suami. Sekarang gantian, haknya suami atas istri, kan biar adil. Tadi kan haknya istri atas suami. Yang dengerin, yang menonton lewat YouTube nanti kan bisa biar imbang gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Yang namanya laki-laki itu qawamun, pelindung, pemimpin bagi perempuan, ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah telah mengaruniakan, melebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena harta yang telah mereka infakkan. Namanya suami itu berinfak pada istri. Air minum yang diminum, pakaian yang dipakai, makanan yang dimakan. Itu sesuap nasi yang dimakan itu bernilai sedekah. Sudah begitu baiknya itu suami nyiapin tempat tinggal, nyiapin pakaian, nyiapin makanan, minuman. Maka sudah menjadi kewajiban istri yang solehah. Was-salihatu qanitat, maka perempuan-perempuan yang solehah, mereka yang taat. Qanitat itu taat tanpa paksaan, taat dengan sukarela. Itu qanitat. Hafizatun lil ghaibi, dia menjaga diri ketika suaminya nggak ada di rumah. Ketika ghaib dia jaga diri, kan ada suaminya pergi dia belayang di sinetron. Kalau di sini mah nggak ada. Ini masya Allah istri solehah semua, suaminya soleh semua. Dia menjaga yang ghaib, dia menjaga ketika suaminya nggak ada, maksudnya bima hafizallah, karena Allah telah menjaga mereka. Maka istri solehah yang qanitat, yang taat kepada Allah, yang bakti sama suami. Di antara kebaikan itu diwujudkan dalam pesan Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Apabila ada seseorang laki-laki, seorang suami memanggil istrinya ke kasurnya, falam ta'tihi, maka istrinya tidak mau mendatanginya, fabata ghadbana 'alaiha, lalu suaminya marah kepada istri. Apa itu kata Nabi? La'anathal malaikat, malaikat melaknatnya hatta tusbiha, sampai subuh. Jadi wajib kalau suami sudah manggil istri untuk datang. Di sholat sunnah Ustaz selesaikan lalu datang. Lagi baca Quran tutup tuh, Shadaqallahul Azim, lalu datang. Istri solehah habis sholat malam baca Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya
Zaman Rasulullah ada perempuan yang namanya Zainab, kalau sholat dipukul sama suami, kalau puasa suruh berbuka. Sementara suaminya kalau bangun kesiangan ngadu sama Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, suami saya itu kenapa? Kalau saya sholat dipukul, kalau saya puasa sunat disuruh berbuka, sementara dia suka bangun kesiangan. Apa benar begitu panggil suamimu ke sini? Dipanggil menghadap Nabi. Nabi itu orangnya bijaksana. Namanya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakan apa benar itu pengaduan istrimu? Namanya ngadu itu harus dipertemukan dengan yang diadukan. Namanya check and recheck, cross check. Benar nggak sih? Ya Rasulullah, memang benar kalau dia sholat saya pukul. Kenapa? Sholatnya kepanjangan. Masa sholat duhur Al-Baqarah, Ali Imran. Saya kan butuh disiapin makanan. Saya butuh sama dia. Saya ini pemuda yang masih tegangan tinggi istilahnya. Saya lagi di rumah gitu. Terus, oleh karena itu, kamu Zainab, kalau sholat jangan panjang-panjang. Suamiku di rumah butuh kamu, butuh pelayananmu. Terus kenapa kamu suruh berbuka? Ya, dia puasa, saya di rumah. Padahal saya lagi pengen. Masa kemana lagi? Saya sementara itu istri satu-satunya. Lain kali kalau kamu puasa ya Zainab, izin sama suamimu puasa sunnah. Kalau puasa wajib kalau berganti puasa sunnah, izin sama suami. Terus kamu kenapa kalau bangun kesiangan? Ya Rasul, saya dari kecil tuh bangunnya kesiangan, keluarga saya begitu. Lain kali kalau tidur malam cepat tidur, nanti bangun tidur langsung segera ambil air wudhu sholat. Di jam berapapun bangun segera ambil wudhu sholat. Disitulah pesan Nabi kepada suami istri yang mengadukan, istri mengadukan perihal suaminya. Jadi memang ada haknya Allah, ada haknya suami, ada haknya istri juga. Dalam hadis yang lain disebutkan waladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alaihi illa kana alladzi fis sama' saqitan 'alaiha hatta yarda anha. Kalau tadi yang pertama hatta tusbiha. Jadi ayat yang berikutnya ini hatta yarda anha. Tidaklah demi Allah kata Nabi, demi yang jiwa dalam genggamannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke kasurnya lalu dia enggan, tidak mau memenuhi panggilan suaminya, kecuali yang di langit akan marah. Ini langit marah. Jadi bukan hanya suaminya yang marah, yang di langit juga ikut marah. Hatta yardo'ana, sampai itu suaminya redo. Kalau disebutkan sampai pagi, biasanya pagi selesai. Kalau nggak lanjut marah. Di kantor masih marah, besok marah, akhirnya berhari-hari marah. Berapa lama? Maksimal 3 hari. Ini pada orang sampai sebulan, 2 bulan marahan suami istri. Itu nggak benar. Wal-iyadu billah. Kalau sama tetangga itu maksimal 3 hari. Layak juru. Tidak boleh itu yang namanya suami istri diem-dieman melebihi. Sebenarnya satu suami itu 1 hari 1 malam. Kalau sama tetangga itu 3 hari 3 malam. Nggak boleh. La yahilu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak boleh seorang muslim menjauhi, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nggak halal, artinya haram. Menjelaskan tadi disebutkan la yahilu li imra'atin an tasuma zawjuha syahidun illa bi'idnih. Tidak halal bagi perempuan berpuasa sementara suaminya ada di sampingnya kecuali dengan izinnya. Wala ta'dan fi baiti illa bi'idnih. Tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suami. Haknya
suami atas istri atau kewajiban istri pada suami. Pesan Nabi yang lain, Ani bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Wal amiru ra'in, dan seorang penguasa amir adalah pemimpin. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi, suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, dan istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Fakulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya. Suami di rumah jadi pemimpin, tatkala nggak ada istri jadi pemimpin, semua diminta tanggung jawabnya. Maka kalau istri itu nggak sholat di rumah, padahal dia nggak berhalangan, suami tanggung jawab. Kalau istrinya nggak sholat, suami dapat dosa. Mau pulang dari kantor, dari kerjaan, tanya sudah sholat belum? Kalau namanya sudah makan belum? Kalau itu mah pasti, kalau makanan nggak ada pasti minta makan, lapar. Tapi kalau nggak sholat itu kadang-kadang kalau nggak diingetin itu lupa. Betul-betul. Kalau di sini insyaallah istri salehah semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Sebagainya lain kan nolak, Ustaz, ini lagi capek, lelah, gimana kalau dipanggil-panggil suami? Lagi capek, lelah, sibuk, lagi nggak mood. Yang model-model begitu ada nggak? Ada? Banyak. Astagfirullahaladzim. Nih lihat ini pesan Nabi nih, pesan Nabi. Misalnya para itu ngaji semua. Dari Abi Ali, an Abi Ali, Talqi bin Ali, radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza ja'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi faltatihi wa in kanat 'ala tan-nur. Apabila seseorang laki-laki memanggil istrinya untuk hajatnya, biasanya hajatnya kebutuhan biologis terkhusus, faltatihi, maka hendaklah itu para istri memenuhinya panggilan suami. Wa in kana 'ala tan-nur, walaupun dia di atas tungku api, dia lagi masak roti, lagi masak itulah walaupun dia lagi masak. Ustaz, lagi masak harus nemuin suami nanti masakannya gosong. Lebih baik masakannya yang gosong daripada suaminya yang gosong. Halo? Lagi gosong, lepas itu gosokannya, cabut. Lagi masak, berhenti dulu. Kok sampai segitunya ya? Nabi tahu biologi laki-laki, tahu kondisi psikologi laki-laki, beda sama perempuan. Beda-beda Pak? Beda nggak Bu? Beda. Oh, nggak tahu Pak. Kata Tuhan nggak tahu, tetap sama aja. Kalau lagi muncul itu yang namanya hasrat, laki-laki itu susah. Maka dia di sana ada perempuan. Sampai-sampai nanti kalau kamu jalan di jalan ketemu, kamu tertarik, pulang. Karena yang di rumah itu punya kesamaan dengan yang di sana. Yang kamu butuhkan, pulang itu. Maka kalau laki-laki suaminya terkopoh-kopoh itu pulang-pulang, maka segera temuin itu. Kenapa? Dia pulang itu ada alasannya. Sampai seperti itu. Saking besarnya hak suami kepada istri disebutkan oleh Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud, maka aku perintahkan perempuan sujud sama suaminya. Seandainya boleh, tapi nggak boleh yang namanya sujud kepada Allah. Ini sebagai sebuah perumpamaan aja betapa besarnya hak suami terhadap istri.
Maka jaminan juga indah. Jaminan buat istri-istri yang salehah. Apa itu kata Rasulullah? Hadisnya itu Hasan Sahih. Hasan dari riwayat Tirmidzi. Ayyuma mar'atin, dari Ummi Salamah, istri baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ayyuma mar'atin, mata perempuan manapun yang mati, wa zawjuha anha radin, kok suaminya redho kepada istrinya tadi, dakhalatil jannah, maka dijamin istrinya masuk surga. Kalau perempuannya mati duluan, suaminya redho, dijamin masuk surga. Menjadi kunci itu, menjadi kunci. Bagaimana kalau ada istri marah pada suami? Pernah gak Pak istrinya marah Pak? Penting sering, Masya Allah. Nih, peringatan buat istri yang marah sama suami. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya, tidaklah perempuan nyakitin suaminya, marahin suaminya di dunia, illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain, kecuali istrinya bidadari surga itu berkata la tu'dhihi qadalakillah, kata bidadari, jangan kamu sakiti dia, Allah murka sama kamu, fa innama huwa indaki da'ilun yusiku ayyufariqaki ilaina, kata bidadari, sesungguhnya dia bersama kalian sebagai tamu cuma sementara waktu, dia akan berpisah denganmu dan kembali pada kami. Nanti yang istri suka marahin suami, istrinya berpisah, diganti sama bidadari yang gak pernah marah. Masya Allah. Di bawahnya kalau dimarahin istri biarin aja, digarin aja. Kalau dimarahin, tapi juga jangan bikin marah, gitu ya. Insya Allah. Sampai di sini tentang hak kewajiban suami istri. Semoga Allah rahmati kita semua. Allah rahmati keluarga kita. Orang kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Anak kita saleh dan salehah untuk di dunia dan reuni dalam surga. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.